Halo semuanya, kembali di channel Full Text Eternity. Oke, kali ini kita lanjut lagi teman untuk membahas info terbaru dari Link Satsu episode 740. Nah, jadi info kali ini adalah mengenai summer movie kembali ya teman ya, dari Kamada Zetsu dan juga Cho Uchu Keiji Gavan Infinity. Dan sepertinya ya, ini akan jadi pembahasan terakhir kita ya teman ya. Soalnya kan kita udah bahas juga kayaknya untuk rider terbaru dari si Zetsu, ada si Mugen tuh ya, terus juga ada form baru dari Zetsu dan juga sama Gavan Infinity, itu kan termasuk dalam summer movie juga gitu ya. Nah, jadi kayaknya ini akan jadi pembahasan terakhir kita ya teman ya. Jadi kita akan maksimalkan juga teman untuk episode kali ini, karena juga pastinya bertepatan juga ini ya minggu depan, dan juga pastinya sampai bulan depan juga itu kita bisa lihat interaksi atau kerjasama ya teman dari Baku dan juga Nox ya teman ya, untuk series yang satu ini. Oke, jadi masa teman kita mulai. Oke teman, ini dia untuk poster pertama nih ya dari Kamada Zetsu Summer Movie yang berjudul The Farewell Mission ya. Jadi misi selamat tinggal katanya ya. Nah, jadi posternya ini pun juga sangat unik sekali ya teman ya. Betul-betul menggambarkan tema malam ya kan, dan juga bulan yang sangat ikonik ya teman ya. Dan juga yang paling uniknya di sini kan Zetsu ini kan temanya bulan ya. Sementara itu di Cho Uchu Keiji Gavan Infinity itu temanya adalah matahari ya teman ya. Jadi ini seperti Sun and Moon ya teman ya, yang merepresentasikan kekuatan yang sangat besar ya teman ya. Dan Moon memang dibikin itu memang sebesar itu ya teman, kan tata surya ya. Kalau ini kan ibaratnya ada di apa namanya, di lintasnya itu ya teman ya, lintas tata surya ya kan ya. Bulan itu yang mengorbitnya gitu. Oke teman, kita lihat di sini posternya ya. Jadi di sini ada Zetsu ya, Zetsu Impact Form, dan juga ada Nox Midnight Shadow ya teman ya. Kenapa ini bukan Zetsu Extreme ya? Apa mungkin Impact ini juga adalah kunci utamanya ya teman ya, untuk bisa mengatasi si Mugen itu mungkin ya. Dan ini bagus sih ya teman ya, Mugen itu bikin lebih gelap ya. Itu ya alasannya karena memang konsep dari si Mugen ini kan ya orang yang setengah sadar ya teman ya. Kayak dari itu aja bentuk aja kan, matanya kan kayak ada terbuka sedikit ya teman ya. Jadi kayak dia tuh antara tidur dan terbangun gitu ya. Jadi di antara tengah-tengah lah ya teman ya, yang menciptakan daydream itu ya teman ya. Dan ini ceritanya pun memang kalau kita lihat ya teman ya, sedikit mirip ya dengan cerita Kamada Build biduan ya. Soalnya ini juga pastinya mengarah ke Baku lagi ya teman ya, yang pastinya juga di jadikan buronan gitu ya, kalau misalkan dia itu yang dalangnya lah ya kan di movie satu ini. Dan juga pastinya teman di sini, oh my god, apa yang terjadi dengan Nox nih teman ya? Apakah memang ini akan terjadi di movie-nya atau hanya visual aja nih ya teman ya? Seperti ada kekuatan genjutsunya dari si Midnight Shadow kah, atau mungkin si Extreme kah, apapun itu. Soalnya ya ini sih agak was-was juga ya teman ya, kalau misalkan Nox itu pun kalau memang beneran kayak gini gitu ya nasibnya ya. Jadi Nox ini tuh bisa dibilang dari awal kita bisa lihat ya kan, dia tuh seperti anti-hero sekali lah gitu ya, kayak misterius, dan juga kita ingin tuh juga dia tuh di pihak Nightmare ya teman ya. Padahal ya dia itu juga memang mau menghancurkan si organisasi Code ini yang dari awal gitu ya, memang menggunakan kekuatan Ember itu untuk kejahatan atau hal-hal yang berlebihan lah gitu ya. Tapi ya Nox ini pun juga tidak segampang itu ya teman, yang ibaratnya tuh langsung hajar Code-nya gitu. Dia juga pakai kekuatan Nightmare kok ya kan. Jadi pastinya dia punya caranya sendiri lah gitu ya, untuk bisa mengintervensi atau ya mengingatkan Baku juga gitu ya. Kalau misalkan yang dilakukan sebagai agent itu juga, itu kan ya cuma jadi pion aja gitu ya. Kan si Nox juga kan mantan agent gitu ya, jadi dia udah paham gitu bagaimana si Nightmare ini juga seperti apa kekuatannya ya. Dan yang pastinya ya dia juga bisa tahu gitu untuk eksistensi Nightmare ini gitu. Bahkan juga udah sampai udah sama-sama The Lady gitu ya. Jadi pastinya udah tahu lah apa yang akan dilakukan dan apa yang akan terjadi kalau udah dilakukan gitu ya. Nah, terus juga teman di sini ada si Soma
Soma apa itu lupa ya, Somariuman apa itu lupa, pokoknya ini Soma ya teman ya. Jadi Soma yang jadi Kamen Mugen ini juga ini sorotan sekali ya teman ya. Ini entah kenapa mirip sama ini nih, Maito Fujioka ya teman ya, anaknya Ichigo tuh ya teman ya, sekilas ya teman ya. Soalnya ini sih betul-betul ditunggu ya teman ya, kekuatan Mugen itu seperti apa sih gitu ya, dan kekuatan pedang yang sering di frame atau dibikin gambarnya tuh sebagai dia tuh seorang pendekar pedang gitu ya teman ya. Itu apakah pengaruhnya itu dari situ gitu ya, apakah memang ada suatu mimpi gitu yang ingin dia capai, cuma karena ada si Baku ini gitu ya yang bisa mengintervensi Nightmare ini, dia pakai ya kekuatan Mugen ini untuk sesuatu ya teman ya, entah untuk membahagiakan orang-orang kah, atau memang sama halnya dengan Somnia gitu ya, dimana Somnia itu kan dia bisa menyatukan semua orang gitu ya ke satu mimpi yang sama gitu, cuman dampaknya tuh negatif gitu, malah jadinya berantem atau gimana gitu ya. Nah kalau Daydream atau Capsule itu pakai Samugen ini, itu jadinya kayak lebih ke konsepnya tuh bahagia gitu ya, kayak dia tuh dikasih kekuatan itu untuk membahagiakan orang lain gitu, dan mungkin akan lebih berbahaya kalau orang itu tidak bisa keluar dari situ ya teman ya. Nah mungkin akan ada hal yang terjadi seperti itu ya teman, dan mungkin berpengaruh juga sama agent nanti ya teman ya. Kan agent kemarin kan udah muncul ya teman ya, itu semua agent dari Zero sampai Seven muncul ya teman ya. Nah ini dia teman, wah keren sekali ya teman ya, semua agent ya dari Zero, terus juga ada 1, 2, 3, 4, 5 muncul semua ya teman ya. Jadi keren sekali ini. Tapi ini saya penasaran nih, apa yang terjadi dengan Nox nih? Hey Toei, jangan bikin was-was dong ya teman ya. Ini lihat Nox kayak ini pun juga jadi khawatir nih ya teman ya. Waduh. Nah jadi teman, kita lanjut di sini ada Gavan Infinity ya teman ya, yang mana untuk judulnya itu adalah Chou Uchukeiji Gavan Infinity The Day the Sun Cried ya, yang pastinya Super Space Sheriff ya teman ya. Jadi pastinya juga ini kurang lebih ya, untuk konsep ceritanya pun juga masih sama gitu ya, mencari sang dalang ya dari Emorgina itu ya teman ya. Jujur aja teman ya, untuk series Gavan Infinity ini tuh mohon maaf ya, saya nggak bisa bahas sepenuhnya ya teman ya, bukannya ceritanya jelek atau gimana ya teman ya, kan memang fokusnya kan ke penangkapan kriminal itu ya teman ya, cuman sampai sekarang gitu ya udah mau tamat nih gitu ya kan ya. Kalau memang si Gavan Infinity itu mau sampai 23 episode atau 25 episode gitu ya kan ya, ya harusnya dari sekarang dong gitu ya, jangan kayak dia tuh masih fokusnya ke orang-orang itu aja gitu ya. Ya memang itu sebenarnya masih dalam development karakter ya teman ya. Sebenarnya untuk penulisnya ini kan penulis Bumbunger gitu ya, memang untuk di art kedua atau art pertama dari Bumbunger itu kan, kalau art pertama kan bagus ya teman ya, art kedua itu tuh membosankan ya mungkin banyak yang bilang itu tuh fillernya itu terlalu banyak ya, dan tidak berfokus ke inti ceritanya gitu ya. Dan semoga aja kalau di movie ini tuh bisa bagus ya, oke gitu ya, soalnya kan udah ada Gavan Killer ya teman ya, apalagi juga di sini mataharinya tuh dimakan ya sama si Dark Emorgine itu ya, jadi kayak langsung dilahap gitu ya, hope gitu. Jadi luar biasa sekali ya teman ya. Jadi saya harap sih bisa berubah lah ya teman ya, soalnya ya musuh utama juga belum ada gitu ya, ibaratnya ini tuh masih musuh krocok-krocok lah ya teman ya. Di series ini belum ada musuh besarnya gitu ya kan, kayak Azathos ya kan, yang katanya tuh final boss itu belum muncul, terus juga itu musuh utama dari si sindrom Emorgine itu belum ada ya teman ya. Jadi helah Gavan Infinity ya, ini project pertama tapi rasanya kurang banget ya teman ya, aduh kayak masih ke situ aja gitu ya. Oke teman, kita akan bahas untuk sinopsis utama dari si Kamada Zetsu ya teman ya. Nah, jadi markas besar kepolisian metropolitan telah dihancurkan nih. Jadi ini kisah sama seperti episode 2-nya dari Kamada Zetsu ya. Cuman bedanya ini ya kan ya, kalau episode 2 itu dihancurkan sama si bom Nightmare. Nah, mungkin ya konsepnya di sini tuh si Baku jadi teroris ya, atau jadi bom itulah ya teman ya. Jadi ya ditekannya tuh sebagai Yorus Baku di sini ya.
Komisi Keamanan Publik Nasional sebagai otoritas tertinggi dalam organisasi kepolisian memerintahkan divisi investigasi khusus ya atau ya kasus aneh itu untuk segera menangkap si Baku Yorsu ini ya kan ya. Nah, ini mirip kan ya. Ini sama kayak si Sento Kiryu ya temennya dikejar-kejar ya kan ya sama penduduk bumi kan untuk ditangkap karena membuat masalah gitu ya kan ya. Nah, kan dicuci otak gitu ya kan ya sama si Commander Blood gitu ya kan. Nah, ini tuh ya Commander mungkin gitu ya yang mempengaruhi orang-orang juga untuk ya ibaratnya kalau udah dapat si Yoruz Baku ini tuh nanti dapat keuntungan lah gitu ya kan ya. Kayak dikasihnya tuh keamanan yang lebih baik gitu ya. Soalnya ibaratnya si Yorosbaku di trailer kan ada kan dia tuh mukanya tuh kayak lebih creepy ya ibaratnya kayak dia tuh tatapannya tuh kayak tajam gitu ya kan ya. Nah terus juga di sini Odaka Kensei ya kan dan Tetsuya Fujimi tidak percaya gitu ya kalau Baku yang melakukan itu. Nah ini naskahnya kenapa dong ya kan ya, naskahnya kok nggak disinggung nih, apa mungkin naskah terpengaruh ya temennya. Nah, kayaknya memang untuk bonding Tetsuya dan juga Nox terutama sang Baku ya itu udah terjalin sangat erat ya teman. Makanya kalau udah ada kasus kayak ini tuh tidak langsung percaya gitu ya. Nah, di sisi lain Kumon Shoma namanya ya. Itu Ketua Komisi Keamanan Publik Nasional menyampaikan pidato kepada seluruh rakyat dan menyatakan bahwa Code tempat Baku dan rekan-rekannya yang bernaung adalah musuh yang harus dikalahkan. Jadi bukan hanya Baku aja ya teman ya, semua agent dan juga Code itu harus dihancurkan ya. Nah memang persepsi Code ini tuh emang udah jahat ya teman ya, ibaratnya udah mempekerjakan agent tuh udah semena-mena, udah kayak pion yang harus dibuang kalau misalkan tidak dipakai gitu ya. Kayak dia kan udah dilatih ya kan ya, ibaratnya training ya kan ya, ada team learning, udah dilatih untuk pakai senjata ataupun itu ya teman ya. Dan ya sampai si Six-nya mati, Five-nya juga mati gitu ya, terus Three juga udah kayak gitu ya teman ya. Apalagi ya semua agent yang udah kalah pun juga di sini ya udah kayak gitu ya teman nasibnya ya. Jadi ibaratnya udah diputar balikan lah ya teman, ini tuh mereka Code ini tuh yang akan dihancurkan katanya ya. Nah saat itu juga kebencian terhadap Baku mulai menyebar ke seluruh negeri itu. Jadi agent-agent atau mungkin orang-orang yang diselamatkan oleh Baku di mimpinya tuh mungkin malah dari ngelawan Baku mungkin ya. Nah di tengah situasi itu, talent nasional yang sangat populer, Nemu, memulai secara langsung darurat yang ditujukan kepada seluruh rakyat. Namun banyak orang mulai meragukan apakah perkataan Nemu itu benar-benar nyata atau hanya kebohongan belaka gitu ya. Waduh, ini sih udah parah sekali ya teman ya. Berusaha membuktikan bahwa Baku tidak bersalah, Odaka terus memburu pelaku yang sebenarnya. Terus katanya, aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pria yang pernah bertarung demi menyelamatkan dunia kini justru dicemooh oleh dunia itu sendiri. Oh my god. Jadi udah punya tujuan juga ya teman ya untuk bertarung sama Baku tuh karena ya dia itu yang bisa bertarung menyelamatkan dunia justru dicemooh oleh dunia itu sendiri gitu. Jadi ini tuh udah jadi suatu fenomena yang bisa diputar balik lah kan ya, atau kenyataannya kan ya si Mugen ini tuh udah sangat berbahaya gitu ya. Kalau misalkan di build itu tuh mainnya pakai fisika gitu ya, atau seperti bondingnya tuh kayak si Sento sama Banjo tuh udah sangat erat gitu ya. Bahkan karakter kayak Banjo aja tuh terpengaruh loh temennya sama si villainnya itu ya temennya. Nah di sini Nox ya kan ya, yang orang yang ibaratnya tuh sama Baku tuh udah betul-betul kayak rival gitu ya temennya. Sekarang dia tuh betul-betul percaya gitu sama si Baku gitu ya. Nah penasaran juga nih kan bagaimana aksinya ya, dan akhirnya seluruh petunjuk mengarah kepada Commander Mugen. Setsu dan Nox di dunia nyata segera menghadapi Mugen, tapi kekuatan luar biasa yang mengendalikan Daydream perlahan membuat mereka terdesak ya. Nah, buat yang belum tahu teman, kalau daydream itu adalah suatu kondisi di mana pikiran seseorang mengembara ke dunia imajinasi saat mereka masih di dalam keadaan sadar gitu ya, atau terjaga. Nah, kalau misalkan mungkin ini konsepnya itu ya, dari ridernya itu kan ada matanya tuh kayak hampir terbuka ya teman ya. Jadi itu tuh maksudnya ya dikasih suatu red herring atau ibaratnya tuh pengecoh gitu ya. Jadi yang orang-orang mikir tuh kayak oh ini Baku ini tuh harus diburu nih gitu ya. Kalau udah diburu kan code itu dihancurin, nanti dapat keamanan ataupun ya kebahagiaan lah gitu ya. Padahal ya si mungkin ini nih yang berulah gitu ya. Ya mungkin juga di sini code itu juga jadi biang keroknya lah gitu ya. Tapi karena udah
ibaratnya itu dibangkitkan lagi mungkin ya, dan bertarung bersama Baku dan Nox. Nah, jadinya akan ada dinamika lagi lah gitu ya. Nah, terus juga pastinya mewakili keinginan, harapan atau pelarian dari kenyataan gitu ya. Nah, pastinya hubungannya itu ya kekuatannya itu manipulasi realitas dan mimpi. Sebagai Commander Mugen ya, si Shumakumon menggunakan kekuatan The Dream untuk mencoba membentuk dan menulis ulang dunia mimpi maupun dunia nyata nih ya. Kekuatan ini memungkinkannya mengaburkan batasan antara fantasi yang ia ciptakan dengan fakta kehidupan nyata. Nah, jadi fantasi yang maksud itu yaitu ya si code itu tuh dihancurin terus dapat kebahagiaan ya, padahal faktanya ya si Mugen ini nih ya temennya yang ibaratnya tuh dalangnya di sini gitu ya, malah jadinya kacau gitu ya. Dan mungkin ya ibaratnya nightmare-nya itu bisa bersatu mungkin ya, atau bisa jadi hidup bahagia sama orang-orang yang terpengaruh sama daydream itu mungkin ya, mungkin. Nah, jadi pastinya digambarkan tuh sebagai episode yang setengah sadar dan setengah terjaga gitu ya. Oh my god, ini sih menarik sekali ya teman-teman. Soalnya kan kekuatannya itu kan bisa memanipulasi kesadaran dan merancang tatanan dunia baru sesuai ambisinya gitu. Oh my god. Daydream ini tuh bisa bilang ya seperti keterbalikan dari si Somnia mungkin ya. Kalau Somnia guys itu tuh yang kita bilang tadi ya, dampak buruknya itu ya itu orang-orangnya itu dari kayak ngikut satu arah mimpi itu ya temen ya. Misalnya kayak ngikutin perintah dari Tri gitu ya kan ya, kayak bunuh Baku atau apapun itu ya temen ya. Jadi ya pastinya kayak itu aja gitu ya. Kalau misalkan nggak nurut nanti berantem gitu ya temen ya. Nah bedanya sama daydream itu tuh bisa dimanipulasi nih, ibaratnya code itu tuh harus dihabisin ya kan, terus dapat kebahagiaan, ujung-ujungnya ada nightmare gitu ya. Bedanya kayak itulah ya temen ya. Yang satu dapat keburukan, yang satu dapat kebaikan, tapi ya kebaikan palsu lah ya temennya bisa bilang ya. Nah lanjut teman, untuk kekuatannya ini kan ya, ketika rencana mengerikan tersembunyi di balik Mugen hendak tertangkap, Baku dihadapkan pada sebuah keputusan tragis dan tindakan yang tidak terduga. Di dunia yang perlahan runtuh, ikatan antara Baku dan Odaka serta nasib seluruh umat manusia ikut diambang kehancuran. Apakah ini titik kenyataan yang dapat diperbaiki atau hanyalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa diubah kembali? Oh my god, ini sih ditunggu sekali ya teman ya. Nah, lihat teman di sini ada si Kamurozetsu Agent Dream ya. Kita benar-benar ya teman ya. Dan juga pastinya teman di sini akhirnya ya yang ditunggu-tunggu datang juga nih ya. Ada si Zetsu Extreme ya, Nox Midnight Shadow dan juga Dawn ya. Ini Dawn juga nggak dapat upgrade apa-apa ya teman ya. Dan juga pastinya teman ada si Nox Midnight Shadow lawan Mugen. Ada juga pastinya seluruh agent juga muncul di sini ya. Keren-keren. Oke teman, lanjut lagi untuk synopsis dari si SSS Gavan Infinity ya teman ya, yang pastinya bercerita tentang tiba-tiba ada energi negatif yang muncul dari multi Earth Alpha 0073. Nah ini dari tepatnya Infinity ya teman ya, yang berubah menjadi sebuah makukukan atau space raksasa dan menelan matahari. Oke. Jadi reaksinya tuh super besar ya teman ya, betul-betul bisa melahap matahari dalam sekali lahap gitu ya. Dunia kehilangan cahayanya dan diselimuti kegelapan yang pekat nih. Jadi satu kosmoler itu tuh langsung gelap, mungkinnya udah kayak gerhana gitu ya. Nah, di tengah keadaan darurat itu, komunikasi yang mengerikan diterima oleh Direktur Karel. Jadi katanya, aku akan mengembalikan matahari sebagai ganti nyawa Gavan. Oke. Jadi kayaknya si musuhnya itu tuh mau si Gavan ya temannya, entah Infinity atau sebelum itu. Dan kalau misalkan dia dapat Gavan, nanti mataharinya tuh balik gitu ya. Waduh, oke. Ketika Gavan Infinity menuju lokasi yang telah ditentukan dalam pesan tersebut, seseorang telah menunggunya di sana. Nah, musuhnya itu adalah sang pemusnah seluruh Gavan alias Gavan Killer ya temannya. Oke. Dan juga itu aslinya adalah ya mantan kepala detektif yang sebelumnya dinyatakan tewas, yaitu Hase Makoto. Oke. Jadi mantan kepala detektif itu berarti ya mungkin udah ada hubungan juga sama Karel Weightless ya teman ya. Nah semoga aja di movie kali ini akan ada sorotan utama ya teman sama si Karel Weightless ini ya teman ya. Soalnya seperti yang kita bisa lihat ya teman di seriesnya sendiri itu tidak ada sama sekali fokusnya ke sana ya teman ya.
ternyata fokusnya tuh ke Infinity Bushido Luminous Raya ya kan, terus lagi tuh Infinity Bushido Luminous, ya itu aja ya teman ya. Jadi kayak kurang dieksplor lagi ya teman, ada sih kayak Patron gitu ya dan yang lainnya gitu, jadi kayak kurang dapat sorotan lebih nih kan ke karakter lainnya gitu ya. Nah, terus juga pastinya Infinity harus menghadapi pertempuran berat nih ya kan ya, dan mengendalikan senjata rahasia anti Gavan ya teman-teman ya, yaitu partikel anti Gavarion. Jadi Gavan Killer ini tuh bisa mengambil kekuatan Gavan ini mungkin ya, dan bisa memusnahkan kekuatan Gavan mungkin ya. Jadi anti Gavarion nih, waduh, jadi bisa dikuras mungkin ya kekuatan Gavan ini tuh sampai tak tersisa mungkin si Emorginya ini ya. Nah, saat yang sama, dampak hilang cahaya ini itu telah menyebar ke seluruh dimensi. Untuk merebutnya kembali, para Gavan dari berbagai dimensi kumpul nih dan melampaui batas ruang dan waktu, dan pastinya semuanya tuh ikut habisi semuanya ya teman ya. Dan apakah tujuan sebenarnya dari musuh terkuat yang belum pernah dihadapi sebelumnya ini ya kan ya, dari si Gavan Killer ya kan. Oke. Dan ya teman, di sini ada Gavan Infinity yang broken helmet ya. Wah, ternyata masih dipakai ya teman ya untuk memperkenalkan helmetnya ini. Dan juga pastinya di sini ada gestar baru ya teman, dan juga pastinya semuanya ikut bertempur ya teman ya. Bushido, Luminous dan juga Raya siap bertempur di sini ya. Dan akhirnya itu si adiknya Raya muncul lagi ya teman ya, dan pastinya kita lihat teman aksinya seperti apa ya teman ya. Nah, pastinya saya harap nih ya ini bisa lebih baik ya temennya, karena kan udah kumpul semua nih gitu ya si Gavan-Gavannya gitu, jadi bisa dapat sorotan juga terutama si Kernel Comicless ya temennya. Apalagi Asa Sword, ya ampun, itu di seriesnya belum disorot lebih banyak ya temennya. Ya katanya sih series berikutnya kan yaitu Omega Horn tayangnya bulan Juli ya temennya, nggak tahu lah itu benar atau enggak ya kan. Jadi teman, oke, ini ya teman untuk salah satu scene yang ada di teaser trailer dari si Summer Movie Gavan Infinity dan juga Zetsu ya teman ya, dimana mataharinya tuh langsung dimakan gitu ya teman sama si makhluk kan kayak emo gitu ya. Ini sih desain Gavan Killernya sih gokil sekali ya teman ya. Ini betul-betul berbeda sekali gitu ya, dan mempresentasikan kekuatan yang sangat kuat, dan penghancurnya itu betul-betul bagus sekali nih desain dan juga detailnya itu ya teman, betul-betul kayak kalau di series original kan itu ada kayak namanya tuh Vario Killer, Vario Gavan ya teman, itu benar ya teman ya, bukan bohongan, namanya tuh memang ada Vario Gavan ya, dan juga ada Death Gavan juga itu. Nah teman, di sini juga ada kekuatan anti Gavarion itu ya teman ya, kayaknya juga ini akan berpengaruh juga ya kan, bagaimana kekuatan dari si Infinity dan lainnya itu juga akan terkuras mungkin ya. Ini pedangnya Infinity juga sampai patah ya teman ya, karena terkena serangan dari si killer ini momen yang cukup unik ya teman untuk project pertama ini. Nah, ini dia teman, ada Luminous, Bushido, dan juga si Bushido ya, si Raya ya teman ya. Nah, jadi kenapa ya teman, ngelihat Raya di tengah ini tuh kayak lebih cocok gak sih guys ya, jadi pemimpin ya untuk yang ngelawan si Bakugan ini kan, kayak dia yang jadi spotlight utamanya nih kan, kayak Jiraiya ya kan ya. Harusnya tuh Jiraiya tuh ini warnanya merah ya, tapi warnanya ungu gitu. Jadi entah kenapa ini jadinya kayak dia ini ketuanya gitu, entah kenapa cocok banget asli ya. Nah, ini teman untuk Summer Movie dari Zetsu ya teman, yang pastinya mempertemukan antara Baku dan juga si Shomakumon ini ya teman. Sangat menarik sekali ya teman ya, dimana kekuatan Zetsu ekstrim ya teman ya, yang bisa pakai triki dan juga manipulasi atau buat skenario nya itu jadi lebih baik melawan si Mugen ya kan, sang pendekar pedang yang bisa membuat daydream ya. Nah, di sini juga ada dua motor ya teman ya. Yang di satu tuh yang naik motor tuh si Nemu ya teman ya. Yang lagi itu si ini ya, si Nox yang pakai Midnight Shadow. Oh gila, penasaran nih. Kita lihat si Nemu tuh balapan atau naik motor ya. Nah, di sini juga orang-orang lagi berkumpul ya teman yang ngelihat pengumuman dari si Shuma Kumon ini gitu ya, soal si Baku yang digadang-gadang kan sebagai buronan ya. Nah, ini dia nih ya teman, kayaknya
tampilan baku yang kayak begini itu mungkin adalah suatu alibi ya temennya, atau pancingan doang gitu sama si Mugen gitu ya. Kalau memang ini tuh adalah tampilan baku yang alternatif gitu ya. Jadi ya bisa bilang juga itu kan hasil dari kekuatan daydreamnya itu ya kan ya. Dimana ya seperti yang tadi ya kan ya. Si Mugen ini tuh dia buat skenario soal si baku tuh jadi teroris atau apa namanya buronan dari suatu kasus ya teman ya. Nah itu dengan cara itu ya kayaknya dia bisa buat ya orang-orang tuh terpengaruh dan dapat kebahagiaan gitu ya, yang pada faktanya ya mereka tuh nggak bisa keluar gitu ya, soalnya kan mereka terjebak di dalam ya ilusi yang dibuat sama Mugen ini gitu ya. Nah, di sini ada tampilan baru nih ya teman ya. Kayaknya ini dari si capsule-nya yang Agent Dream itu mungkin ya, atau mungkin nih si Midnight Shadow tapi ada penjelasan lebih lanjutnya mungkin ya. Oke. Nah, jadi semua agent pun juga berkumpul di sini ya. Gokil sekali ya teman ya. Jadi ya ditunggu-tunggu juga ya teman ya. Sama seperti di movie Gabuk ya teman ya. Dimana Stomach Family juga akan berkumpul ya teman ya untuk membantu si Shoma gitu ya. Dan oh my god itu sih hype sekali ya teman ya. Dan pastinya si Zetsu Agent Dream juga muncul ya teman ya. Tadi juga ada Down dan pastinya Nox Midnight Shadow ngelawan si Zetsu nih ya temennya, nggak tahu nih bener. Nah tiba si Nox lawan si Zetsu nih, apa mungkin juga akan yang kita bahas tadi ya teman ya, soal Nox itu mungkin akan menjalankan misi terakhirnya dia gitu ya, yaitu mungkin akan berkorban mungkin atau gimana gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi kayaknya juga untuk misi terakhirnya itu kan ini yang atas sisi mungkin gitu ya. Kalau misalkan mungkin itu juga kalah ya berarti untuk bekas atau F-nya kan masih ada gitu ya. Jadi Daydream itu berubah ya jadi suatu nightmare yang besar gitu ya, atau badai nightmare lah gitu ya. Jadi pastinya kan Nox itu tuh ngelakuin ini ya karena juga mau nolongin Baku dan semua orang gitu ya. Jadi ini barangnya balas budi mungkin ya. Cuman ya nekat sekali ya si Nox ini ya. Oke teman, di pembahasan kita untuk summer movie kali ini teman, dan pastinya ini mungkin akan jadi pembahasan terakhir kita ya temannya untuk episode kali ini. Dan kalau ada tambah juga teman untuk update info dari summer movie Kamen Zetsu dan juga si Gava Infinite ini mungkin ya nanti mungkin akan ada cameo dari Kamen Maitsu ya, mungkin kita akan bahas nanti sekalian sama first looknya aja kali ya. Soalnya kan ini udah 3 kali ya teman ya. Jadi kita akan tunggu untuk first look-nya nanti di mungkin bulan depan kali ya, sama cameo-nya nanti di sub movie Kamen Zetsu ya teman. Kita penasaran nih bagaimana cameo-nya ya kan ya, apakah nanti ketemu sama Dawn mungkin atau si Eiji Minami mungkin ya. Nah penasaran nih kan siapa yang akan ditemui gitu ya, soalnya kemarin kan Zetsu ketemu sama hantu ya temennya, itu betul-betul kocak ya teman interaksinya ya. Si hantu juga udah kocak gitu ya kan ya, jadi dimimpi lagi gitu ya. Jadi kita tunggu teman untuk pembahasan kita di next video. Oke, semoga aja bagus nih untuk movie si Zetsu dan juga Gavan Infinity. Oke, goodbye.